Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman sudah hadir. Pada kesempatan ini kita akan berdiskusi untuk melakukan refleksi aksi nyata topik lapor pendidikan sebagai sumber data perencanaan. Dalam hal ini, beberapa waktu yang lalu kita sudah menyampaikan tentang rapor pendidikan PKIT Rodatul Jannah. Nah, sebagai sumber data perencanaan peningkatan mutu layanan lembaga kita selanjutnya, maka saya membutuhkan refleksi dari teman-teman sekalian. Nah, apa yang sudah disampaikan terkait rapor pendidikan, teman-teman sangat diharapkan berkontribusi melakukan refleksi per indikator ya. Mudah-mudahan teman-teman sudah bisa menangkap dan juga bisa menyampaikan hasil refleksi PKIT Rodatul Jannah terkait dengan 9 komponen indikator per butirnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa pahami dan bisa sampaikan apa yang sudah kita lakukan, apa yang harus kita lakukan ke depan untuk memperbaiki komponen-komponen dari rapor pendidikan PKIT Rodatul Jannah. Mungkin yang pertama terkait indikator perencanaan untuk proses pembelajaran. Ada yang sudah siap pendapatnya untuk bisa disampaikan? Silahkan, siapa? Ibu, insya Allah saya akan berikan pendapat untuk indikator yang pertama, perencanaan untuk proses pembelajaran yang efektif. Alhamdulillah ya Bu, tekad kita dalam pembelajaran yang efektif ini kita sudah mendapatkan nilai yang tinggi. Karena kita di dalamnya sudah mempunyai kurikulum, belajar, mengacu juga kepada implementasi kurikulum mereka. Dan pembelajarannya sudah mulai sesuai dengan alur yang diharapkan. Sehingga pendekatan juga sudah insya Allah tinggi. Namun untuk kedepannya ada beberapa indikator yang masih kondusif. Di antaranya praktek mengelola kelas, interaksi dalam mengelola kelas. Selebihnya insya Allah kita sudah mendapatkan. Saya ingin menambahkan untuk indikator pendekatan bermain sambil belajar. Itu sudah prima, seperti anak-anak sudah diberikan kebebasan untuk memilih kegiatan yang diinginkan. Indikator memandu pembelajaran aktif, anak-anak dapat mengeksplorasi lingkungan di sekitar, merancang pembelajaran konseptual. Pada saat pelaksanaan, pendidik mampu menunjukkan antara pengetahuan yang dimiliki serta kegiatan yang dilakukan dengan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Untuk indikator ketiga yaitu muatan pembelajaran kurikulum di PKIT kita. Alhamdulillah ya Bunda, di PKIT kita di Rodatul Jannah sudah mencapai prima. Dilanjutkan ya Bunda, seperti di indikator tiga itu 3.1. Di situ bermuatan dari agama dan pendidikan. Bagi anak-anak sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bermuatan tentang agama dan pendidikan. Bagi guru kami sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bermuatan seperti dan nilai agama dan Quran. Kemudian bagi lingkungan atau bagi satuan lembaga dikasih semua keperluan dan kebutuhan anak-anak di PKIT Rodatul Jannah. Kemudian yang di D.3.2 itu muatan identitas diri. Sebagai lembaga Yayasan Rodatul Jannah sudah memfasilitasi itu semuanya untuk
berkegiatan. Bagi anak sudah diberikan fasilitas, bagi guru juga sudah melaksanakan semua kegiatan yang berkaitan dengan identitas diri. Kemudian yang D3.3.3 muatan perilaku mandiri dan prososial. Yang D3.4 muatan PHBS dan penguatan lokasi dan asal. Itu pun kami telah melakukan sebagai guru, kami telah melakukan kegiatan-kegiatan yang menstimulasi anak dalam bergerak, melatih motorik kasar dan halus. Kemudian yang D3.5 itu praliterasi. Kami pun sudah dalam pembelajaran praliterasi seperti itu. Sudah ada perpustakaan di setiap kelas dan perpustakaan di TKIT Radatul Jana. Silakan melanjutkan Bu Ria di kegiatan muatan kognitif. Nah, di D3.6 yaitu muatan kognitif kita sudah mencapai prima juga, seperti guru sudah memberikan fasilitas pembelajaran untuk Stimulasi kebudayaan anak juga sudah mendapatkan dalam pembelajaran sehari-hari. Yang pertama, asesmen yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Pertama, bagi anak mendapatkan pengalaman belajar yang berbeda dari temannya, sesuai dengan minat anak masing-masing. Dalam hal ini dapat dikatakan dengan merdeka bermain dan belajar. Sedangkan bagi guru dapat menggunakan hasil asesmen untuk menentukan perencanaan selanjutnya. Bagi lingkungan, satuan pendidikan dapat memberikan umpan balik mengenai hasil karya anak berupa apresiasi dan penguatan motivasi. Untuk yang kedua, refleksi tentang ketersediaan sarana dan prasarana esensial. Alhamdulillah, pada satuan pendidikan kami sudah memiliki ketersediaan sarana yang memadai, seperti adanya halaman bermain yang sangat luas, memiliki pemenuhan kecukupan AP atau alat peraga edukasi, baik yang ada di luar ruangan atau di playground maupun yang ada di dalam kelas. Adanya strategi pembelajaran nilai sentral, ketersediaan listrik dan internet sehingga dapat mendukung pembelajaran yang berbasis TIK. Nah, itu yang dapat dikatakan dengan pelayanan prima. Ini silakan mungkin Bu Nino ada yang mau ditambahkan. ya. Alhamdulillah untuk refleksi iklim keamanan dan keselamatan sudah prima karena TKIT Radatul Jana sudah kondisi gedung yang baik. Ada SOP-nya mulai kedatangan anak dari datang sampai pulang. Ada sertifikatnya selalu mengingatkan secara berkala atau kampanye kepada anak dan elemen pendidikan dalam prosedur keamanan dan keselamatan, dan kita juga rutin melakukan emergency brief, yaitu tentang mitigasi bencana atau praktek kebencanaan seperti mitigasi gempa, banjir, kebakaran, penculikan, pungging dan perundungan. Pencegahan juga kita antisipasi dengan kelengkapan P3K atau pencegahan penyakit menular dengan menjaga prokes. Saya dan Bu Titin sudah mencoba melakukan refleksi terhadap indikator layanan iklim inklusivitas sekolah. Menurut kami, di TKIT Radatul Jana layanannya sudah anak-anak, pendidik, lingkungan sudah terbiasa bertoleransi dan berkomitmen kebangsaan, terbukti dengan adanya keberagaman suku anak-anak, guru, staf, dan lainnya. Kami sudah terbiasa saling menghargai dan menghormati. Namun, pada praktik komunikasi bagi anak dan pendidikan tersebut, sekolah kami masih pada level yang masih, karena walaupun kami sudah mendapatkan pengetahuan
tentang menangani anak ABK, tetapi fasilitas sekolah kami masih terbatas. Baik, terima kasih ya Bu Yanti dan Bu Titin. Selanjutnya untuk indikator layanan refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh pendidik, siapa yang akan melakukan refleksinya ya? Bun dan anak alhamdulillah adalah indikator layanan pada refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh pendidikan di TKIT Rodatul Janah mencapai level 5. Mereka sudah mendapatkan stimulasi optimal dalam pembelajaran yang semakin baik. Guru juga sudah melakukan refleksi diri dan ikut serta dalam kegiatan pengembangan diri baik di satuan, gugus maupun wadah belajar lain. Dan bagi satuan juga sudah memfasilitasi langkah TIK lebih lengkap dan pengembangan diri pendidik dalam meningkatkan kapasitas secara profesional. Selanjutnya untuk indikator layanan kepemimpinan dan kebijaksanaan satuan, kebijakan satuan yang mendukung refleksi dan perbaikan layanan. Anak-anak sudah mendapatkan stimulasi sesuai visi misi tujuan lembaga satuan. Orang tua juga mengetahui keberadaan visi misi satuan karena tersedia secara tertulis dan berpartisipasi dalam mewujudkan visi misi dan tujuan. Visi misi satuan dan berpartisipasi dalam mewujudkannya. Selanjutnya, untuk indikator layanan kemitraan dengan orang tua atau wali untuk kesinambungan stimulasi di satuan dan di rumah, peserta didik terlibat aktif dalam proses pembelajaran dengan pembelajaran yang sesuai kegiatan yang dilakukan. Orang tua juga sudah terlibat aktif untuk mendukung proses pembelajaran dan layanan dengan cara memberi umpan balik secara tertulis maupun lisan, serta terlibat di berbagai kegiatan kemitraan orang tua dan satuan. Guru menyediakan laporan yang memberikan informasi tentang hasil belajar, termasuk tentang perkembangan anak kepada orang tua secara berkala. Satuan pendidikan menyediakan laporan yang memberikan informasi tentang hasil belajar anak yang menjembatani komunikasi antara orang tua dengan satuan PAUD. Indikator selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Nana. Silakan Bu Nana. Anak terpenuhi, kemudian terpenuhi kuas orang tua, pertumbuhan dan perkembangan dilakukan secara rutin dan berkala sehingga dapat tercapai. Dengan juga berupaya meningkatkan kapasitas diri dalam memenuhi kebutuhan esensialnya, meningkatkan diri dalam memfasilitasi keterlibatan orang tua dan memfasilitasi perkembangan serta perkembangan anak belajar. Dan bagi yang keenam, sudah menyelenggarakan kelas orang tua, pemantauan pertumbuhan anak, kemudian melakukan pemantauan sesuai karakteristika seperti memiliki sistem rujukan ke unit lain seperti ke puskesmas dan menerapkan 3 indikator PHBS seperti mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta standar penanganan COVID-19. Kemudian memberikan PMT atau pemberian makanan bergizi sehat secara rutin, memiliki informasi identitas atau NIK peserta didik, memiliki fasilitasi utama yaitu instalasi air, jamban atau toilet dengan air bersih. Dan selanjutnya yaitu layanan kapasitas perencanaan anak dapat stimulasi sesuai visi tujuan lembaga satuan pendidikan dan rencana kegiatan yang akan dilakukan, kemudian mengembangkan capaian pengembangan sesuai dan bagi guru mengetahui keberadaan visi tujuan satuan pendidikan, rencana kegiatan, struktur organisasi satuan pendidikan dan tata tertib pendidik, mengetahui tugas dan fungsi sebagai pendidik dan melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar sesuai dengan SOP pada masing-masing kegiatan. Dan bagi lingkungan, satuan memiliki dokumentasi perencanaan secara lengkap dan dokumentasi pelaksanaan memuat standar operasional prosedur atau SOP pada
layanan akuntabilitas pembiayaan kita juga di level prima. Siapa yang sudah melakukan refleksi, ulangi dan silakan. Baik Bunda, pada indikator penyusunan RKAS dan pelaporan di aplikasi BOP, alhamdulillah di satu bulannya sudah mencapai di level prima. Setelah mengidentifikasi peserta sekolah sesuai hasil evaluasi diri yang dilakukan oleh sekolah, maka kepala sekolah bersama tim manajemen BOP dapat menyusun rencana kegiatan dan anggaran sekolah berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah. Kami Di satuan kami juga sudah melakukan pembelanjaan sesuai dengan perencanaan di atas. Lalu membuat laporan pembelanjaan dan dilaporkan melalui BOP online dan juga pelaporan ke Dinas Pendidikan sesuai ketentuan teknis dan pelaporan BOP dan dilaporkan dengan tepat waktu. Dengan adanya BOP ini, alhamdulillah sangat bermanfaat bagi peserta didik untuk mendidik dan belajar. Demikianlah pendapat kami dari Alhamdulillah refleksi terhadap rapor pendidikan PKI lembaga kita sudah selesai kita lakukan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah melakukan refleksi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk kita selaku pendidik dan juga lembaga kita tercinta. Akhirnya ke depan mutu layanan PKI dapat meningkat lebih baik. Kita ucapkan alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.